Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan tentang royal icing. Pertama kita bahas dulu tentang royal icing ya. Royal icing ini digunakan untuk apa saja? Nah yang pertama itu biasanya kita untuk covering and decorating cake. Nanti kalian bisa searching contoh-contohnya cake apa saja yang menggunakan royal icing. Memang lebih banyak dominannya adalah berwarna putih seperti ini, tetapi royal icingnya kalau kalian ingin diberi warna itu boleh. Lalu yang kedua itu adalah decorating cookies. Nah ini yang lagi tren sekarang. Banyak banget yang membuat cookies hias seperti ini. Tentunya memerlukan yang namanya sense of art. Selanjutnya di sini ada topping cake. Nah kalau topping cake ini dia agak berbeda dengan royal icing yang digunakan untuk dekorasi. Perbedaannya adalah ketika royal icing dibuat itu biasanya menggunakan balloon whisk. Tapi kalau untuk yang decorating itu biasanya menggunakan wooden spatula. Ini akan saya bahas di bagian bahan dan cara pembuatannya ya. Sekarang yang keempat itu, kalau kalian pernah melihat gingerbread house, itu kalian pasti akan melihat royal icing itu dijadikan sebagai dekorasi. Ya, selain jadi dekorasi pada gingerbread house, royal icing ini juga dapat dijadikan sebagai perekat satu sama lain di antara lempengan-lempengan pada gingerbread house. Selanjutnya ada showpiece. Nah, ini showpiece juga tentunya ini akan menjadi pusat perhatian atau center of interest. Nah, biasanya kalau yang dibuat untuk showpiece ini agak sedikit lebih besar. Kita bisa lihat di sini ada pembuatan seperti gereja, itu terbuat dari royal icing, terus ada juga yang seperti plakat nih, yang lingkaran, yang ada bunga, yaitu bisa kita menggunakan standing yang untuk piring ya. Lalu yang ketiga ini seperti sangkar ya, ini cara pembuatannya juga mudah, nanti akan saya kasih tahu bagaimana caranya. Selanjutnya ada lagi cake topper atau yang disebut dengan kolar. Nah, cara yang dipakai dari membuat cake topper ini kita menggunakan metode transferring. Oke, kita bahas bahan-bahan royal icing. Nah, bahan-bahan yang utama adalah icing sugar, putih telur, dan acid. Acid kita bisa pakai cuka, bisa juga pakai lemon atau cream of tartar. Cuman yang jadi catatan adalah ketika kita menggunakan air perasan dari lemon atau lime, itu kita harus saring, jadi jangan sampai ada pulpnya. Untuk cara bagaimana membuat royal icing, itu nanti kita bisa lihat di YouTube ya, di YouTube-nya Baking and Pastry Art. Di situ ada bagaimana cara membuat royal icing, bagaimana cara mengaduknya pun ada. Khusus pengadukan, kalau kalian mau membuat dekorasi, itu bagusnya menggunakan wooden spatula. Kalau untuk topping cake itu memang bagusnya kita menggunakan mixer atau kita bisa menggunakan balloon whisk. Nah, apa perbedaannya antara menggunakan balloon whisk dengan menggunakan wooden spatula? Jadi misalkan kalau kita menggunakan wooden spatula, otomatis ketika kita mengaduk itu tidak akan memasukkan udara, ya, menjadikan royal icing tersebut menjadi lebih padat dan tidak mudah rapuh. Nah, apabila kita menggunakan balloon whisk ya, otomatis ada pemasukan udara di dalam royal icing sehingga nanti ada pori-pori di dalamnya sehingga royal icing yang dihasilkan akan mudah rapuh. Makanya ini cocok sekali untuk topping cake. Topping cake nanti ketika kita memotong cake tersebut dia akan jauh lebih mudah. Dan akan jauh lebih bagus lagi kita menggunakan glycerin. Kenapa? Ketika glycerin kita campurkan ke dalam royal icing, lalu kita simpan atau kita cover untuk cake, dia akan mengeras, tetapi ketika dipotong dia tidak akan retak. Atau bisa dibilang si royal icing tersebut akan mengikuti dari potongan pisau. Selanjutnya kita bahas tentang konsistensi pada royal icing. Ini ada 3, yang pertama adalah stiff konsistensi, yang kedua itu medium konsistensi, dan yang ketiga adalah float konsistensi. Kita bahas ya. Pertama kita bahas tentang stiff konsistensi.
Di sini kita bisa melihat ya di gambar kalau stiff konsistensi ini memiliki royal icing yang padat ya. Dia ada sedikit berdiri ya dan dia tidak langsung turun. Dan ini memang akan lebih banyak menggunakan icing sugar daripada putih telur. Untuk stiff konsistensi ini kita bisa membuat border, flower, atau basket wave. Inilah contoh dari stiff konsistensi, yaitu border. Ya, apabila kita mau membuat border seperti ini layaknya seperti buttercream ya. Memang memerlukan stiff konsistensi dikarenakan nanti biar ada motif-motifnya ya. Jadi dia tetap berbentuk sesuai dengan apa yang keluar dari nozzle-nya. Kalau membuat border menggunakan medium atau float konsistensi, otomatis nanti tidak akan ada motif seperti ini ya. Jadi tidak ada guratan-guratan atau guratan dari nozzle. Nanti langsung dia encer ke samping atau dia malah menjadi rata. Mahalnya ketika kita membuat bunga ya, kita juga memerlukan yang stiff konsistensi ya, biar nanti kelopaknya, misalkan contoh bunga mawar, kelopaknya itu agak ke atas ya. Apabila kalau tidak stiff, otomatis nanti kelopaknya akan turun ke bawah. Sama halnya juga seperti basket wave ya. Basket wave itu kan ada guratan-guratan di sampingnya ya. Apabila kalau dia tidak stiff ya, misalkan medium atau float ya, dia pasti langsung rata permukaannya. Dan konsistensi yang kedua adalah medium konsistensi. Ini biasanya kita menggunakan untuk brush embroidery, tufting, royal icing transfer, filigree, lettering, collar, showpiece, dan juga sting work. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu brush embroidery. Nah, ini adalah brush embroidery. Nanti kita bisa lihat contoh-contoh misalkan cake ya yang menggunakan dekorasi brush embroidery. Nah, ini cara buatnya, kita memang harus membuat outline-nya terlebih dahulu. Outline-nya ini kita menggunakan medium konsistensi. Setelah itu kita membutuhkan kuas ya. Kuasnya itu kita kuaskan ya, kita ambil setengah dari lebar dari si outline tersebut. Lalu kita sapukan ke bawah sehingga nanti akan ada efek-efek seperti ditarik. Untuk brush embroidery ini jangan menggunakan yang stiff konsistensi. Kenapa? Karena ketika kita mengambil royal icing tersebut menggunakan brush ditarik, itu nanti semuanya ikut. Selanjutnya ada lagi tufting. Nah, kalau tufting ini dia seperti bantalan ya. Ini cara buatnya itu memang kita harus membuat pola dulu berupa kotak-kotak, lalu nanti kita isikan secara berseling ya, selang-seling seperti ini. Lalu kita tunggu terlebih dahulu. Kalau sudah kering baru kita isi kotak-kotak yang masih kosong. Kenapa kita harus tunggu kering? Nanti kalau tidak kering langsung kita isi kotak-kotak yang kosong tersebut, nanti kotak tersebut akan menyatu satu sama lain sehingga nanti datar. Jadi tidak ada efek tufting seperti ini. Yang berikutnya adalah royal icing transfer. Nah, royal icing transfer ini bisa digunakan bermacam-macam ya. Tadi untuk showpiece, untuk collar ya. Ini cara membuatnya, kita memerlukan yang namanya pola terlebih dahulu. Lalu ada wax paper, dan satu lagi wax paper tersebut harus kita brush menggunakan chroma. Kenapa harus menggunakan di brush ya? Nah, ini royal icing kalau kita langsung menempelkannya dengan wax paper, otomatis ketika kering ya, ketika kita akan mencopotnya ini tidak bisa. Dia akan menempel erat dengan wax paper. Dipaksa untuk dilepaskan, itu pasti royal icingnya akan mudah patah ya. Jadi sayang misalkan kalau kalian membuat royal icing transfer ini misalkan 500 buah gitu, dan ternyata lupa untuk di brush dengan chroma, itu sayang sekali. Itu dipastikan akan sulit untuk lepas. Ada satu poin penting lagi, kenapa sih harus chroma? Boleh nggak sih menggunakan yang namanya minyak? Jawabannya tidak bisa, karena apabila kita misalkan membuat royal icing di hari ini dan kita baru menggunakannya besok,
Nah, namanya minyak goreng kalau kena kertas, lama-lama pun dia akan menjadi kering dan membuat si kertasnya tersebut atau wax paper tersebut menjadi lebih keriting. Jadi keriting, jadi sehingga nanti royal icing-nya dia akan ikut keriting juga. Makanya kita menggunakan chroma yang memang kalau dibesokkan dia tidak akan mengering. Sini saya akan menyebutkan salah satu contoh kasus ya. Misalkan kalian ada pesanan yang namanya royal wedding cake. Ya, royal wedding cake kalian misalkan dapurnya ada di Setebu di Bandung nih, di kampus nih. Terus pesanannya misalkan ada di Garut ya. Ternyata di Garut itu bukan di Garut, selama perjalanan di Garut itu dia jalanannya kurang bagus atau bergelombang. Kebetulan pesanan kalian itu, royal wedding cake tersebut itu menggunakan royal icing transfer dengan pola seperti ini. Dalam satu royal wedding cake itu kita membutuhkan sekiranya adalah 1000 pieces ya. Bayangkan kalian membuat pola tersebut ya kecil-kecil seperti ini dan detailing itu 1000 pieces. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana royal wedding cake project tersebut bisa terkirim dengan baik ya, sehingga nanti ketika di Garut tersebut semua tidak ada kerusakan. Oke, pilihan pertama adalah kita membuat royal wedding cake tersebut sampai benar-benar beres ya, finishingnya dan segala macamnya itu di kampus, lalu kita masukkan ke dalam mobil ya, lalu kita pergi ke Garut. Pilihan kedua ya, kita membuat setengah jadi royal wedding cake tersebut, lalu kita melepaskan si royal icing tersebut ya dari wax paper dan kita masukkan ke dalam box. Setelah itu berangkat ke Garut, dan di Garut kalian tinggal menempelkan atau finishing royal icing transfer tersebut ke royal wedding cake. Pilihan ketiga adalah kita membuat royal wedding cake tersebut hanya ya setengah 50% lah ya. Lalu dibawa cake tersebut bersama dengan royal icing transfer yang belum kita lepas dari wax paper ya, masih dalam satu lembar wax paper yang isinya ada beberapa royal icing transfer tanpa dilepas ya. Lalu kita masukkan ke dalam kotak, kita tumpuk dengan ya sekitar 2 sampai dengan 3 tumpukan saja. Setelah itu kita bawa semuanya ke Garut, dan di Garut baru kita finishing ya, finishing si royal wedding cake tersebut ya, dan si royal icing transfernya baru dilepas di sana. Setelah itu baru juga ditempel di royal wedding cake. Menurut kalian pilihan yang 1, 2, atau 3 yang baik untuk royal wedding cake tersebut agar nanti ketika di acara di Garut tersebut berjalan lancar karena wedding cake-nya memang bagus. Selanjutnya ada filigree. Filigree ini merupakan motif ya, dia motif klasik. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya ya, dia seperti emboss. Nah, bagaimana caranya agar seperti emboss seperti ini? Jadi untuk base-nya itu memang royal icing-nya itu harus kering terlebih dahulu ya, baru kita timpa dengan motif filigree. Motif filigree kita bisa menggunakan nozzle yang plain, yang kecil. Kalau tidak punya, kita menggunakan plastik piping bag lalu kita gunting bagian ujungnya saja, itu sudah bisa. Selanjutnya lettering. Nah, lettering ini juga hampir sama dengan buttercream ya. Jadi memang kita bisa membuat tulisan atau ungkapan hati ya. Tulisan seperti mom atau enggak ya, ungkapan hati itu you are my sunshine atau congratulations ya. Dan ini kita kalau mau rapi memang menggunakan nozzle yang plain ya, yang ujungnya tapi yang kecil saja. Selanjutnya ada cake topper atau yang disebut juga dengan collar. Nah, collar ini juga memang memerlukan pola dan juga wax paper. Jadi memang cara pembuatannya menggunakan metode transfer. Dan untuk membuat pola, di bagian lubang tengahnya itu diameternya tidak boleh melebihi dari cake-nya. Nanti kalau dia melebihi, nanti malah bukan jadi cake topper, malah si collarnya akan turun ke bawah. Selanjutnya adalah showpiece. Nah, di sini ada 2 contoh showpiece yang menggunakan medium stiff. Kenapa medium stiff? Jadi sebenarnya dalam masing-masing konsistensi itu juga
masing-masing ada grade-grade-nya ya. Misalkan yang medium. Medium ini ada yang memang benar-benar medium, ada medium yang menuju float ya, jadi agak sedikit lebih encer, ada juga medium stiff. Medium stiff itu medium tapi dia menuju stiff ya. Mungkin yang hanya bisa merasakan itu kalian tentang kebutuhan dari konsistensi si royal icing-nya. Nah, selain membuat gereja, kita juga bisa membuat sangkar seperti ini. Ini dibuatnya menggunakan bowl ya, small bowl yang kita lapisi dengan Yang kita lapisi dengan aluminium foil, lalu kita brush menggunakan chroma. Setelah itu baru kita membuat motif-motifnya. Selanjutnya ada stingwork ya. Stingwork ini juga sama ya, medium stiff. Nah, stingwork ini biasanya dibuat untuk dekorasi kue. Nah, kebayang ya bagaimana caranya si royal icing tersebut bisa menggantung seperti ini. Tekstur apa atau konsistensi apa yang dibutuhkan ke dalam royal icing nanti kalian sebenarnya harus merasakan apakah dia medium stiff atau hanya medium saja, sehingga nanti si stingwork ini dia tidak turun atau dia tidak putus. Jika kita mau mendekorasi kue menggunakan metode stingwork ini juga harus memperhatikan posisi ya, misalkan dapurnya di mana, terus ruangannya di mana. Jadi misalkan kalau lebih bagus sih kita memang menghiasnya itu di ruangan dalam acara tersebut ya. Jadi biar tidak ada perpindahan yang terlalu banyak gerak ya, sehingga stingwork tersebut menjadi rusak. Kita bisa garis bawahi bahwa stingwork tersebut ya memang sangat mudah rapuh dan rentan untuk patah. Selanjutnya ada float konsistensi. Nah, ini bisa terlihat ya, di float konsistensi ini dia lebih smooth ya, dia lebih cepat lebih encer. Ya, dan untuk float konsistensi ini untuk flooding, wet on wet atau untuk marble. Kita bahas dulu yang flooding. Nah, yang flooding ini biasanya kita digunakan untuk yang base-nya ya. Tetapi ketika sebelum menggunakan yang float, konsistensi untuk flooding, kita harus membuat outline-nya terlebih dahulu. Dan outline-nya itu memang kita menggunakan yang medium konsistensi. Dan kita tunggu dia minimal setengah kering ya, nggak harus sampai kering ya, jadi setengah kering, sehingga dia dapat membendung yang float konsistensi masuk ya. Jadi nanti si float konsistensi tersebut dia tidak melebar ke samping. Selanjutnya ada wet on wet. Nah, nanti kita ambil adalah wet on wet filigree ya. Filigree kan tadi sudah kita bahas ya. Nah, wet on wet itu sebenarnya dia memadu-madankan dua warna atau lebih ya pada suatu royal icing. Nanti ketika mereka disatu atau ditimpa itu nanti warna yang terakhir ditambahkan itu nanti dia akan menyatu dengan warna yang pertama. Ya, misalkan contohnya yang motif filigree seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada yang berwarna krem ini, kita bisa bikin dulu yang floatnya ya. Floatnya bagian bawah yang berwarna krem, baru nanti kita atas ditimpa langsung dengan warna yang biru membentuk motif filigree. Tapi hati-hati nih ya, ketika kalian menambahkan float ya, untuk dasarnya yang berwarna krem itu jangan sampai terlalu dekat dengan pinggiran ya, karena kita akan menambahkan berwarna biru, otomatis dia akan menambah si royal icing-nya, sehingga nanti takutnya dia malah melebar ke sampingnya. Lanjut ke marble. Nah, ini marble kita juga memang menggunakan metode wet on wet ya. Jadi mencampur dengan berbagai macam warna kalau marble ini, lalu kita menggunakan motif dengan cara menarik ya, menggunakan tusuk gigi sehingga nanti hasilnya akan menjadi seperti marmer. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang referensi karya seni dengan royal icing. Mungkin di referensi-referensi ini itu mereka menggunakan cookies ya, tetapi nanti apabila kalian untuk mengambil nilai ya, nanti kan ada tugas tuh, kalian tinggal pilih mau membuat hasil karya royal icing atau menggunakan hasil karya cocoa painting.
Nah, kalau nanti membuat ini memilih dengan royal icing, kalian tidak harus membuat cookiesnya. Kalian tinggal bikin tragan saja ya sebagai kanvasnya. Ini merupakan contoh ya. Yang pertama adalah yang kita buat ini seperti campuran antar flooding ya. Kita buat floodingnya terlebih dahulu, lalu kita buat border di sampingnya, lalu setelah itu semua kering baru kita timpa dengan royal icing dengan membentuk seperti bunga-bunga kecil seperti ini. Yang kedua juga sama, jadi nanti kita pertama flooding dulu, tunggu kering. Setelah kering baru kita timpa dengan royal icing yang berbentuk seperti polka dot. Boleh juga nanti kalian membuat seperti marble seperti ini ya. Kita membuat yang flooding dengan berbagai macam warna, lalu bisa kalian tarik menggunakan tusuk gigi atau enggak tusuk sate. Dan ini juga masih di wet on wet ya, dan ini warnanya memang benar-benar soft ya. Nanti kita timpa menggunakan warna ya. Misalkan di sini kita bikin bunga mawar. Pertama kita kasih dulu warna putih, lalu kita timpa di atasnya menggunakan warna pink, dan kita tarik ya menggunakan tusuk gigi atau dengan tusuk sate. Kalian bisa juga membuat seperti ini. Nah, kita contoh aja yang bibir ya. Nah, yang bibir ini kalian bisa bikin wet on wet tetapi dengan pola polka dot ya. Lalu di tempat yang lain ya, di wax paper menggunakan pola, kita cari pola bibir, kita bisa menggunakan metode transfer sheet ya. Jadi kita menggunakan pola pakai wax paper, jangan lupa kita beras menggunakan chroma, lalu kita membuat bibir ya berwarna merah ini, lalu kita tunggu kering, setelah kering kita lepaskan, sudah dilepaskan kita tempel di atas yang wet on wet yang motifnya polka dot. Menggunakan, jangan lupa lemnya itu adalah menggunakan royal icing juga. Ada juga motif seperti kaca patri. Nah, ini caranya adalah kalian harus membuat dulu outline-nya ya. Outline-nya itu berupa garis-garis hitam ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, setelah kering kalian bisa isi ya per kotak-kotaknya itu dengan warna-warna yang sesuai keinginan kalian. Ya, bisa juga gradasi warna seperti yang gambar di bagian kanan. Dan contoh selanjutnya adalah seperti ini ya. Di sini kita bisa terlihat ada bunga. Dan bunganya ini dibuat terpisah, sama halnya seperti kita membuat bunga untuk buttercream. Kita membutuhkan wax paper ya, lalu kita membutuhkan nozzle juga, dan kita buat bunga, dan bunganya itu harus tunggu kering dulu. Setelah kering baru kita tempelkan di atas royal icing yang menggunakan flat konsistensi yang sudah kering seperti ini, yang sebagai base-nya ya. Nanti untuk menempelkannya kalian bisa menggunakan royal icing. Dan ini contoh lainnya ya. Kita bisa melihat ya, itu dia per layer. Dan ingat, ketika ada yang berlayer atau bertumpuk seperti ini, kalian harus tunggu bagian bawahnya ya, layer paling pertama atau paling bawah itu tunggu kering dulu, baru kalian timpa dengan royal icing untuk layer di atasnya atau di layer selanjutnya. Dan yang ini adalah namanya plak ya, atau seperti plakat ya. Di sini kita membuat dulu yang namanya tragan sebagai kanvasnya. Itu mungkin kalau untuk tugas itu minimal adalah 20 cm ya, 20 cm diameternya. Dan ini kita bisa menggunakan metode brush embroidery. Ya, kalau kalian memang belum yakin menggunakan brush embroidery, kita bisa menggunakan pola terlebih dahulu. Takutnya nanti bunganya yang kelopak satu lebih besar, kelopak kedua lebih kecil ya. Jadi misalkan kalau kalian mau bikin ini, pastikan dulu polanya ya, kita bisa gambar dulu, baru nanti kita kasih outline. Setelah itu kita brush ya, menggunakan menggunakan brush. Masih sama seperti yang tadi, ini juga plak atau plakat ya. Di sini kita bisa melihat ya, sudah hafal ya ini teknik apa saja yang digunakan ya. Di sini ada float juga. Lalu kita menggunakan stiff konsistensi untuk membuat bunga mawar secara terpisah. Jadi nanti bunga mawarnya juga harus tunggu kering baru kita bisa menempelkan di atasnya.
Dan ini adalah wet on wet ya. Wet on wet ya bisa membentuk seperti filigree atau kita bisa menggunakan motif dari bunga mawar. Jadi kalau motif bunga mawar ini di warna birunya itu hanya titik saja, lalu kita putar-putar ya, kita tarik secara berputar menggunakan tusuk gigi. Ini nanti akan membuat motif seperti bunga mawar. Dan sekarang saya akan membahas tentang hasil karya seni royal icing dari mahasiswa MPI STP Bandung. Yang pertama di sini kita ada yang membuat gereja ya. Di sini menggunakan dua bahan ya. Yang pertama di bagian bawahnya biasanya itu adalah tragan, yang kedua adalah royal icing. Ya, kalau kita membuat sebuah bangunan menggunakan royal icing ya seperti ini, kita memerlukan namanya pola. Kalian bisa cari di Google atau di Pinterest, kemarin banyak. Itu misalkan tulisannya adalah searchnya adalah royal icing pattern ya. Di situ ada banyak sekali pattern-pattern atau pola-pola. Ada pola membuat gereja, ada juga pola membuat kereta kencana ya. Nanti kalian tinggal pilih. Setelah itu pola-pola tersebut bisa menjadi panduan kalian untuk membuat royal icing ya per dindingnya. Nah, setelah kering semuanya, kita baru menyusun ya, biar kita bisa berdiri ya. Otomatis kita harus memiliki atau memerlukan yang namanya banyak peralatan untuk menopang. Dan untuk menempelkan itu semua, kita menggunakan royal icing juga. Nah, ini hasil karya selanjutnya ya. Ini kita seperti membuat sangkar ya, atau bola-bola ya. Dan ini kita menggunakan 2 buah small ball ya. Kalian mau buat lebih besar dari ini juga tidak masalah, tetapi nanti kita bikin saja yang kecil kalau kalian mau membuat project ya. Ball yang kita pakai ini ya, kita lapisin dulu menggunakan aluminium foil, lalu kita beras menggunakan chroma ya. Setelah itu kita membuat tulang-tulangnya dulu nih, yang dari ujung satu ke ujung lainnya ya. Setelah tulangnya kuat, baru kita membuat seperti lattice pattern. Ya, lattice pattern ini garis kecil-kecil ini ya. Nah, setelah membuat lattice pattern, kita timpa lagi ya. Kita membuat tulang-tulang tersebut ya, sehingga ini layaknya seperti jendela. Jadi ada ada kayunya, lalu di tengahnya itu misalkan tralisnya, lalu di bagian dalamnya juga ada kayunya. Jadi seperti menjepit. Dilakukan hal tersebut agar ketika royal icing ini akan dilepaskan dari mangkuk ini akan jauh lebih kuat ya, dan tidak mudah rapuh atau patah. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat motif-motif ya. Jangankan motif, kita juga bisa membuat bunga, kita juga bisa membuat daun ya. Nanti kalian bisa lihat tadi contoh-contohnya ya, bisa dijadikan seperti apa. Selanjutnya ada juga yang membuat masjid, ada juga yang membuat menara Eiffel, dan tentunya ini juga memerlukan pola ya. Jadi harus memang diperhatikan polanya, apakah sudah ada atau belum, atau kalian mau buat sendiri. Jadi jangan sampai kalian berimajinasi mau membuat apa tapi kalian belum siap untuk polanya. Ini juga ada yang membuat piano sama juga membuat Christmas tree ya. Dan ini juga memang membutuhkan pola, dan jangan lupa di Christmas tree itu atau di bawah piano juga dia membuat tragan untuk sebagai alasnya. Selanjutnya di sini ada yang seperti plak atau plakat ya, dan dia menggunakan tragan yang dibentuk seperti lempengan ya. Kalian nanti boleh menggunakan ring cutter ya, atau kalau tidak punya ring cutter kalian bisa pakai toples gitu ya. Nanti kita cetak minimal itu misalkan 20 cm ya. Kalau kalian tidak mau berbentuk bulat atau lingkaran, kalian bisa juga menggunakan bentuk persegi ya, mau itu panjangnya 20x20 ya, atau mau 25x25 atau 20x25 itu bebas ya. Yang penting minimal adalah 20 cm baik itu diameter atau panjang atau kali lebarnya. Anggap saja tragan ini adalah sebuah kanvas lukis buat kalian, dan royal icing adalah media lukisnya ya.
kalian bisa menggunakan semua jenis konsistensi, mau itu stiff, mau itu medium, atau mau itu float, dijadikan satu dalam suatu hasil karya kalian ya. Jadi menganggap ya itu memang si royal icing ini media lukis kalian. Silakan nanti kalian berkreasi ya kalau yang mau memilih royal icing project untuk mendapatkan nilai UTS. Oke, sekian untuk penjelasan tentang royal icing pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa kalian kirim WhatsApp ke saya dan kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya.